masih akan melanjutkan bahasan dari pertemuan sebelumnya ya di hari Senin kemarin. Kalau kemarin kita sudah bahas beberapa apa namanya karakter ya, beberapa apa kekuatan ya. Nah, sekarang masih ada sisanya apa saja nih yang belum dijelaskan, nanti akan ada sesi sama Kang Firman. Dan alhamdulillah menarik sekali di grup itu juga banyak sekali yang biasanya yang sharing ya di grup pelajar ya, di grup pemuda juga ada teman-teman yang sharing. Nah, nanti mungkin beberapa akan dibahas sama Kang Firman atau sebagian mungkin akan juga dijawab di grup ya. Jadi silakan teman-teman yang udah mengisi nanti boleh sharing di grup nanya, nanti akan dijawab juga sama Kang Firman ya di grup. Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita masih pembukaan dulu lah ya, ini santai dulu sambil menanti teman-teman yang belum datang, begitu. Nah, kira-kira di sini siapa yang mau? Saya ingin ngajak teman-teman di sini yang udah datang duluan, buat cerita lah. Kan kemarin sudah ngisi hasil tes ya. Nah, terus sudah lihat hasil tesnya itu siapa yang di sini ternyata baru banget mengenal dirinya atau misalnya pas lihat ini agak beda nih sama saya atau gimana gitu, ada yang pengen cerita nggak gitu, silakan. Ada nggak siapa yang mau cerita? Mungkin kita pengen tahu dari teman-teman sambil menunggu. Boleh siapa di sini ya, ada? Boleh via chat, boleh kalau mau cerita, mau curhat juga. Curhat ya kita ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau sharing, boleh banget nih. Jadi habis isi ST30 itu sebetulnya apa yang teman-teman rasakan ya gitu ya. Apakah kaget, shock gitu ya. Nah, jadi silakan kalau ada yang mau boleh raise hand ya. Gitu, siapa yang mau berbagi ya. Nah, sambil menunggu saya juga mungkin bisa mau cerita sedikit tentang pengalaman saya pribadi ya ketika akhirnya apa namanya itu ngisi ST30 dulu ya. Jadi kan ketika habis ngisi ST30 itu, nah, kan ada di bagian bawah itu ya, bagian teknis ya. Itu semua warnanya gelap ya, jadi hasilnya gelap. Jadi saya baru tahu dulu ini saya waktu kuliah itu, saya tuh aneh kuliahnya biologi, tapi entah kenapa orang tua saya minta saya jadi PNS ya. Dan memang ternyata curhat dengan rekan-rekan yang semua orang tuanya minta anak-anak jadi PNS gitu. Nah, ceritanya disuruh jadi PNS gitu. Nah, waktu itu debat sama ibu saya dulu gitu. Ya, jadi debat dulu sama ibu saya itu. Kamu jadi PNS ya? Ah, tidak, saya bilang gitu kan. Oh, PNS, wah gitulah ya gitu. Nah, singkat cerita ikatan ST30. Nah, untung setelah ikut ST30 ada datanya valid gitu ya. Ternyata saya memang tidak suka aktivitas yang diam di dalam ruangan gitu ya. Nah, saya lebih senangnya ketemu orang, networking gitu kan. Akhirnya lah sharing diskusi saya ibu saya. Bu, ternyata saya tidak cocok kalau di dalam ruangan. Soalnya saya merasa terpenjara. Memang ibu mau anaknya bekerja tapi terasa terpenjara. Aduh, ibu saya tidak bisa berkutik. Akhirnya ibu saya memperbolehkan saya untuk jadi entrepreneur ya. Dan juga jadi seorang trainer gitu. Dan jadi itu pengalaman saya pribadi dengan ST30 ya, dan talent mapping tentunya. Jadi ternyata kalau udah ikut tes sebetulnya kan kita jadi mengenal diri nih. Nah, karena kita mengenal diri, jadi kita tahu, oh, ini tuh nggak cocok gitu kalau dipaksakan gitu. Karena memang terasa buat saya pribadi, bekerja di aktivitas yang sama dari jam 8 sampai jam 5 sore itu, apalagi kalau tidak ketemu orang teknis, buat saya sangat berat banget nih gitu. Buat saya pribadi. Tapi mungkin buat orang lain beda. Dan orang lain mungkin kalau disuruh ketemu orang malah tertekan. Nah, jadi beda-beda ternyata tiap orang. Nah, makanya tadi, nah saya baru dengar nih lagunya Talent Mapping ya, baru tahu ya gitu. Itu yang menciptakan Abah Rama mungkin ya, lagu itu ya. Ada Abah ternyata di sini. Abah sehat Abah? Saya baru tahu ternyata. Ada Abah ya. Ya mungkin itu tim Talent Mapping bikin lagu ya menarik. Jadi ada liriknya menarik, saya baru baca. Know yourself and yourself. Jadi intinya sebelum yourself itu harus tahu dulu diri kita kan gitu. Jadi itulah yang sering mungkin orang-orang kan suka dengar jadilah diri Anda sendiri. Iya, tapi diri saya itu apa sebetulnya gitu ya. Apakah saya itu sukanya memang di belakang layar, saya sukanya tampil, ketemu orang, suka memaksa orang, atau seperti apa. Nah, ternyata itu. Jadi itulah
fungsinya. Dan hari ini kita masih akan lanjut ya, bahas tentang sisa dari pembahasan yang kemarin belum dibahas. Begitu. Oke, silakan. Ada yang mau cerita dulu mungkin ya? Satu atau dua orang? Ada? Ya memang kita lihat. Oh ada ini. Ya ini namanya siapa ini? Oh Yusuf Rohman, silakan. Mas Yusuf itu ya. Kita lagi pada khusyuk dengerin cerita Kang Coki tadi. Aduh, jangan. Aduh. Ya itu kan cuma cerita sekilas ya. Jadi begitulah gitu rata-rata. Saya nggak tahu ya teman-teman sekarang. Saya mau nanya dong via chat, boleh dibalas ya. Mungkin sebagian yang udah Nah, itu Hillary mau sekarang. cerita tuh kayaknya tuh. Siapa tuh? Hillary mau cerita tuh kayaknya. Hilary mau cerita boleh? Hilary silakan. Siap, Kang. Hilary Krisna Putri Jos. Selamat BTW pagi, Josnya. semangat pagi, Kang Coki, Kang Wah Yusuf, dan juga mantap. pastinya Kang Firman. Yeay. Sikat sekali saya nih. Semangat Anda. Mantap kalau next Caruso. Oke. Hilary gimana Hilary? Cerita coba. Aku mau nanya gini, Kang. Oh nanya ini. Ya, gini, Kang. Jadi, aku itu memang suka sekali gitu loh, kalau berbicara depan umum gitu ya, di publik. Nah, itu awalnya mungkin kita memang deg-degan, gugup gitu ya, memang pasti ada rasa seperti itu. Cuman, makin lama kita join kayak Zoom gini ya, seharian pun nggak berasa, ya aku udah selesai nih, belum selesai nih belajarnya nih, gitu. Pasti selalu begitu. Jadi, dari saat itulah aku menyadari rupanya, kalau misalnya kita tuh ikut seminar, atau misalnya kita itu misalnya di kondisinya itu yang memang di umum, misalnya di publik yang terbuka begitu ya, yang berhadapan dengan interpersonal orang, aku malah seneng gitu loh. Mungkin memang pasti harus tahu triknya memang ya. Nah itu sih Kang. Jadi gimana, aku mau nanya gini Kang, gimana caranya kan, kita kan semua orang pasti tahu, oh aku mau jadi apa nih kan, apalagi sekarang setelah tahu S30 kan, oh aku berbakatnya di bidang apa, misalnya di bidang influence, di bidang apa, nah itu strength-nya di mana. Nah aku, kalau misalnya kita mau jadi seorang coach, seorang trainer itu gimana cara tahu mastering kita tuh di mana gitu loh. Maksudnya hal yang bisa kita sharing, yang masteringnya apa, fondasinya apa gitu. Apakah harus belajar misalnya komunikasi, public speaking, apakah misalnya NLP, hipnoterapi, apa sih sebenarnya masteringnya gitu loh Kang. Nah itu yang mau aku tanyain sih Kang Coki. Mantap. Silakan Kang Firman. Ya, Kang Firman, masih OTW katanya ya, ini saya masih persiapan. Oke, jadi menarik itu menentukan mastering. Tapi nanti mungkin Kang Firman mau nambahin atau Mas Yusuf juga, karena ini bicara pengalaman ya. Kalau saya pribadi gini, Hilary ya, dulu memang ternyata ada yang namanya buat saya pribadi bereksperimen gitu. Kalau dulu saya tahun 2019 senangnya nulis ya. Anggap aja kan kita suka di dunia public speaking juga, saya suka nulis. Saya dulu nulis segala hal, nulis komedi, nulis politik pernah gitu, nulis tentang keagamaan pernah, nulis tentang pernikahan pernah, parenting pernah. Jadi banyak tuh yang saya tulis karena saya suka semua gitu. Tapi pada akhirnya ternyata lama-lama saya semakin mengerucutkan diri gitu. Semakin berjalannya waktu, kita semakin mengerucut. Kita lebih seneng ketika bahas yang mana gitu. Nah itu jadi lama-lama saya udah nggak bahas politik. Terus kalau yang komedi-komedian dulu suka banget bikin sehari sekali, sekarang itu aja malah udah jarang lah gitu ya. Nah, tapi tetap di yang sekarang ternyata nulisnya mengerucut, lebih ke temanya produktivitas, temanya tentang pernikahan, misalnya, temanya tentang pengasuhan atau pendidikan, tapi dibalut dalam produktivitas. Nah, ternyata kenapa saya mengerucut ke sana gitu? Kenapa saya akhirnya menentukan? Karena ternyata seiring berjalannya waktu, saya merasa, oh masalah orang di sekitar saya tuh banyaknya di temanya produktivitas nih gitu. Kalau saya pribadi ya. Jadi kayaknya ini yang perlu saya bantu di sekitar saya itu temanya ini ya. Dan saya juga senang bahas itu. Jadi ya saya perdalami itu sebetulnya. Karena kan emang kita banyak banget ya. Kan saya juga sebenarnya bisa aja kan nulis tapi temanya resep gitu ya. Resep gitu. Ya itu kalau memang punya minat di bidang masak gitu. Jadi kalau saya nggak punya di bidang masak, saya nggak nulis resep, saya senang masaknya aja gitu. Apalagi makannya itu sama. Jadi memang jadi ternyata saya menariknya begini. Jadi untuk menyimpulkan kita itu senangnya apa, menyimpulkan kita itu di mana bagusnya, salah satu yang harus kita lakukan adalah memang eksperimen juga gitu. Jadi makanya kalau di dalam life planning itu salah satu prinsipnya adalah
sabar ya. Maksudnya sabar tuh tidak usah terburu-buru gitu, karena memang butuh waktu juga gitu. Nah, itu sih kalau yang saya jalani. Jadi nanti Hillary juga kalau misalnya belum kebayang, coba aja gitu, banyak hal gitu. Gitu. Tapi kan nanti mengerucut juga ya lama-lama begitu. Mungkin Ya gitu. ya begitu. Saya harus tetap nampak pede karena saya yang ditanya. Siap, Mas Oki, siap. Mas. Kalau muka saya tidak meyakinkan, Hillary tidak percaya nanti. Gitu. Kan pengalaman. Itu pengalaman. Nah, gitu. Mangga, Nambahin. itu mah. Nambahin. Sok, mangga Kang Firman, silakan. Simpelnya Kang Firman, waktu ya. mic-nya belum disetting kayaknya. Oh iya oke betul. Sebentar. Perasaan udah. Bagus ya suaranya Kang Firman. Merdu. Nah, kebalik. Ya. Nah, Oke. Jadi kalau kan Abah bilang ya, kalau kita punya bakat, punya kekuatan, kita itu punya tugas. Gitu. Sambil kita ngegali ke dalam, bakat kekuatan kita apa? Kita perhatiin aja di lingkungan. Siapa sih yang butuh kita? Urusan apa yang kita bisa bantu? Masalah di sekitar kita yang butuh solusi dan kita emang mau ngasih solusi di situ. Begitu. Nanti lingkungan termasuk akan ngasih tahu kita untuk kamu kayaknya tekuni ini aja, yang itu udah nggak usah gitu. Sama kayak Coki tadi kan ngomongin soal politik ya. Kayak gitu. Tahun 2013 saya itu sekjen relawan yang ngebantuin Kang Ridwan Kamil terpilih jadi wali kota Bandung. Kita bareng Kang, sekantor. Nah iya betul. Betul nggak? Beda ruangan jadi, ya. Jadi sebenarnya kita tuh satu mafia kayaknya Cokinya. Kita tuh masih kenal. satu ini kok. Kita Kayak tidak gitu. kenal, benar tidak dekat dulu ya, cuma tahu aja. Ya betul. Jadi kita satu tim. Coki sebagai tim kreatif, tim event gitu ya. Betul. Saya udah rada-rada ke atas tuh, udah sekjen, jadi wakil ketua relawan muda lah. Ya bisa aja saya ikutan kalau mau ya, ikutan sama Kang Emil masuk ke pemerintah Kota Bandung, habis itu sekarang sudah di pemerintah provinsi malah. Beberapa teman saya yang masih ikut sama Kang Emil. Tapi enggak deh gitu, karena ya itu udah kelihatan bahwa tugas saya sudah selesai ngebantuin Kang Emil ketika itu sampai beliau terpilih. Saya tetap menjalankan tugas saya untuk kemudian jadi rakyat yang bisa bicara apa adanya ya, karena saya sendiri termasuk yang berharap Kang Ridwan Kamil itu di Bandung 2 periode. Jadi saya punya kesempatan untuk ngomong langsung in person, ngomong lagi ke Kang Emilnya, ke istrinya, ke teman-teman yang lain juga, please bisa nggak sih di Bandung 2 periode deh gitu. Saya udah bilang itu. Begitu. Jadi cuma ya udah. Jadi kamu akan tahu kok nanti Hillary, kamu tuh diminta lebih dibutuhkan di mana. Ketika kita lebih dibutuhkan di mana, akhirnya oke, berarti saya harus nambah pengetahuan dan keterampilan itu yang mana. Enggak, kamu nggak akan tahu semuanya sekarang. Nggak akan. Mustahil. Begitu ya. Gitu. Dan lebih tepatnya di sisi lain, apa yang harus kamu tahu sekarang? Pertanyaannya, kamu sudah tahu semuanya belum? Ada hal-hal yang kamu harus tahunya nanti 10 tahun lagi, nggak harus tahu sekarang. Tapi jangan sampai apa yang kamu, yang kamu harus tahu itu sekarang tapi nggak tahu apa yang harus kamu kerjakan sekarang, kamu nggak tahu. Terus kamu nggak ngerjain itu, wah itu bahaya itu. Gitu ya misalnya. Contoh, orang tua masih ada kan, Hillary? Masih ada, Kang Firman. Oke. Siap. Oke. Mereka punya kebutuhan apa sih tentang hidupnya ya? Jadi gini loh, ini banyak nih di teman-teman yang SMA, yang mahasiswa. Orang tua sering menyampaikan kepada kita ya, kepada kalian, mereka pengen apa sih tentang hidup kalian gitu ya? Betul. Sebagian di antaranya kalian nggak terlalu setuju, kayaknya nggak gitu deh, gitu kan? Ya sebagaimana yang Hillary ceritakan soal rencana kamu sekolah dan selanjutnya gitu kan.
Yang itu oke, kita simpen deh. Saya nggak ngebahas tentang itu. Yang saya bahas di sini adalah tentang orang tua kita, tentang hidupnya mereka. Siapa sih di antara kalian yang orang tuanya tuh bapaknya misalnya ya, tidak sepenuhnya dalam keadaan sehat secara medis, secara fisik? Ada nggak? Kalau misalnya nih bapak saya kayaknya kata ibu saya ada sedikit masalah dengan tensi, dengan gula darah dan sebagainya. Oke, apa yang kalian bisa lakukan untuk itu gitu? Mau bantu apa dalam hidup orang tua kalian gitu? Gitu. Itu ya. Jadi ini saya kasih tips. Cara terbaik membalik obrolan. Bahasa kasarnya nih, kalian capek misalnya hidup kalian direcokin sama orang tua gitu kan? Iya kan? Bahasa kasarnya berbaliklah ngerecokin hidup orang tua kalian. Tapi dengan cara jadi anak yang baik, jadi anak yang ngebantu, jadi anak yang berbakti untuk urusan mereka dan untuk kepentingan mereka. Ketika kalian berubah menjadi seorang anak yang bisa diandalkan oleh orang tua kalian tuh bakal berhenti kok ngerecokin hidup kalian. Karena mereka sadar, oh iya ya ternyata. Cuma karena gini, karena selama ini orang tua kalian itu melihat kalian masih anak-anak kan. Jadi untuk keperluan mereka belum minta bantu. Ya kan? Untuk urusan mereka belum minta bantu. Untuk urusan kalian, mereka pikir kalian not mature enough yet gitu. Untuk urusan kalian dianggap masih belum cukup dewasa. Sehingga mereka masih sibuk ngurusin urusan kalian, padahal mereka sendiri juga sudah punya banyak urusan. Yang sebenarnya kalaulah anaknya bisa bantu, itu lebih baik. Gitu ya. Salah satu tips untuk ngakalin orang tua. Gitu ya. Ngakalin tapi niatnya baik gitu, oke? Nah itu ya saya bilang Hillary, kalau itu kamu harus tahu sekarang. Gitu ya. Kamu nanti mesti jadi master apa sih? Aku mesti ngalahin Mary Riana di sisi sebelah mana? Kalem, tenang aja nanti bakal ketahuannya nanti. Sekarang kamu sama orang tua kamu bisa kontribut apa? Itu kamu harus tahu segera. Gimana cara tahunya? Ya nanya, gampang banget, tanya aja. Papi, mami butuh aku apa, bantu apa sih? Tanya aja gitu kan. Gampang lah. Clear ya? Sip. Clear, thank you Kang Firman. Oke, sip. Siap. Ya. Mantap itu. Jadi itu tadilah pertanyaan pembuka ya untuk hari ini. Baik, Kang Firman, gimana kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sudah ready kita untuk langsung sharing? Ya. Oke, baik. Jadi teman-teman semua silakan kita akan langsung mulai lagi. Sebelum mulai, silakan sambil dibuka hasil tes SC30-nya biar sambil dilihat. Oh, saya ini apa ya ini ya? Itu kuatnya di mana, lamanya di mana. Jadi biar nanti pas Kang Firman menjelaskan kita jadi tahu oh ini nih. Ini kesempatan saya. Baik. Saya akan persilakan kepada Kang Firman untuk bisa langsung sharing materi. Enggak, Kang Firman? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore ini kita akan lanjutkan lagi kelas kita. Kita akan bahas ya kekuatan yang ada pada diri kita satu persatu. Dan memang kita bahasnya sedikit-sedikit bertahap. Karena harapan kami teman-teman di sini mau mengeksplorasi, mau menggali, mengumpulkan informasi, mengumpulkan puzzle yang kemudian secara bertahap itu semakin bersambungan tentang diri Anda sendiri. Sehingga Anda betul-betul memahami diri, bisa mengambil pilihan dan keputusan, atau setidaknya bisa menyusun rencana ya untuk diri Anda sendiri. Jadi jangan membayangkan di kelas ini nanti saya bisa bertanya, kemudian saya tinggal nerima kesimpulan. Nah itu tidak seperti itu. Andalah yang menggabungkan gambaran tadi, Anda sendiri yang menyusun rencana, Anda sendiri yang menyimpulkan. Bahwa kemudian saya pengen dong didapat tanggapan, masukan, itu oke. Kalau itu dengan senang hati, begitu ya, seperti itu. Tapi bukan kemudian jadi seperti kalian datang ke Ki Joko Bodo gitu ya, nanya
Jadi akhir nasib hidup saya bagaimana? Enggak begitu ya. Roy Oke, ya. Kiyoshi lah zaman sekarang makanya. Oh iya betul Roy ya. Kiyoshi. Kayak gitu. Ke Roy Kiyoshi kayak gitu. Iya. Lah dia aja nggak tahu nasib dia gimana kan? Dia tidak bisa menebak dirinya ya. Iya betul betul. Karena habis 2020 saya nggak bisa menebak katanya ya. Ternyata dialah tertangkap. Lanjut Kang. Itu Roy Kiyoshi lewat. Nah, oke, nggak boleh gibah ya, nggak boleh gibah. Enggak Ya. gimana itu evaluasi. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan. Kita membahas tipe-tipe kekuatan ini karena tipe-tipe kekuatan ini adalah modal karir ya. Jadi ada singkatnya ada yang bisa kita sebut sebagai modal karir. Apa sih modal karir? Yaitu bakat, kekuatan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman. Begitu ya. 5 hal itu adalah modal karir Anda. Seperti itu. Dari modal itu mana yang kira-kira paling bisa dimaksimalkan. Sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang tipe-tipe kekuatan. Kemarin kita baru membahas 7 kalau tidak salah ya. Jadi masih ya baru sedikit. Jadi sore hari ini kita akan coba persingkat, lebih padat. Kemarin komunikator sudah, ambasador sudah. Oke. Hari ini kita akan membahas mulai dari edukator. Baik, terlihat jelas ya, teman-teman ya. Baik, jadi ini adalah edukator. Teman-teman yang punya tipe kekuatan edukator, silahkan dilihat hasil asesmennya apakah kode warnanya berwarna merah atau kuning. Kalau warnanya merah atau kuning artinya memang Anda menyatakan, saya senang kalau ngebantu teman saya belajar. Saya senang melatih orang, ngebangin orang, begitu. Jadi kalau Anda punya kemampuan, wawasan, pengetahuan, keterampilan, Anda senang kalau juga diminta untuk membagikan pengetahuan itu kepada orang lain, melatihkan suatu keterampilan kepada orang lain. Itu edukator, begitu. Kalau di dalam kelas, misalnya teman-teman yang sekolah dan kuliah, mungkin kalian melakukannya dalam bentuk yang ngajarin suatu mata pelajaran atau mata kuliah. Kalau di luar kelas mungkin kalian melatihkan satu keterampilan tertentu misalnya. Kalau kalian punya ekstrakurikuler untuk anak SMA, buat teman-teman yang mahasiswa aktif di unit kegiatan begitu ya. Kalian misalnya ikut drum band misalnya. Dan kalian menikmati ngelatih anggota baru. Nah, itulah edukator. Begitu ya. Edukator ini bisa dibilang sesuatu yang sangat dibutuhkan di masyarakat. Jadi mestinya kalau teman-teman punya tipe kekuatan edukator, ini bisa ngebantu banget untuk menentukan selanjutnya mau kemana nih, mau ngapain ya. Nah, ini pertama, ini kerjaan saya ya, karena itu tipe kekuatan saya. Ada edukator, ada selektor, ada strategis. Seperti itu. Membantu memilih jalan pengembangan diri. Selektornya itu memilih, jalannya itu strategis, edukatornya itu pengembangan diri. Memilih jalan pengembangan diri. Selektor, strategis, edukator. Simple ya sebenarnya memahami logika penggabungan tipe kekuatan ini. Selektor memilih, strategis jalan, edukator pengembangan diri. Berikutnya, motivator publik. Cek aja. Begitu ya. Motivator ya memang motivator, komunikator jadinya ngomongnya ke publik, begitu kan. Edukator untuk apa? Memotivasi pengembangan diri. Begitu. Itu. Bedanya kalau di motivator ini fokus kepada kondisi emosi ya. Optimisme, semangat dan sebagainya. Nah, beda dengan ini pendidik formal. Guru, dosen, itu edukator, ada komunikator juga. Tapi kalau mau jadi pendidik formal kayak guru dosen, sebaiknya ADM-nya bagus. Ya minimal putih lah. Kalau ADM-nya abu-abu hitam, nggak cocok jadi pendidik formal. Ya paling informal. Berikutnya edukator, tapi juga senang merancang, senang mengevaluasi. Nah ini menjadi praktisi pendidikan, perancang kurikulum gitu bagus. Ini bahkan ada yang lebih ke penilik ya. Ini kalau di dunia pendidikan namanya penilik. Kalau di perusahaan
begitu ya. Ini namanya training analis, gitu ya. Bahasanya rada lain ya, jadi training analis seperti itu. Itu kalau di dunia perusahaan ada edukator, ada analis, dan ada evaluator. Bisa training analis, pokoknya bagian dari HRD deh, gitu ya. Seperti itu. Development, appraisal, dan semacamnya. Saya lanjut dulu ke motivator, biar kita nggak satu-satu ya. Karena ini mirip ya, ada edukator, ada motivator. Nah, kalau motivator ini bicaranya bukan tentang transfer pengetahuan, tetapi mentransfer semangat, transfer inspirasi, memudahkan perjalanan orang, bikin makin optimis. Salah satunya juga dengan memberikan petunjuk jalan, kira-kira gitu ya, memberikan panduan. Begitu. Guiding ya. Karena orang kalau nggak ada jalan pesimis, begitu jalannya kelihatan jadi optimis. Bisa motivator publik sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, kemudian bisa jadi bimbingan konseling, guru bimbingan konseling misalnya ya. Atau ya career counseling, nggak harus guru di sekolah ya. Berikutnya, ini pelatih mental. Nah, ini keren nih. Pelatih mental seperti misalnya kalau di militer itu ada. Begitu ya, pelatih mental. Pelatih mental juga di dunia olahraga juga dibutuhkan. Kemudian ada motivator tapi sekaligus terapis. Begitu. Motivator terapis. Bayangkan orang yang dia semacam motivator tapi kelas-kelas yang dia berikan memang sebenarnya nuansanya adalah pemulihan ya. Penyembuhan dan semacamnya itu. Silakan dieksplorasi sendiri oleh Anda kalau Anda punya tipe kekuatan motivator. Cara mengeksplorasinya simpel. Anda senangnya menyentuh topik apa? Karena ada motivator bisnis, ada motivator karir, ada motivator kesehatan, ada loh zaman sekarang. Ada motivator agama, ada motivator religius, ada seperti itu. Silakan. Topiknya apa? Terus Anda pengen ngomongnya sama siapa? Ke anak muda, oke. Ke anak-anak, ada juga loh. Ke orang dewasa, even kepada kalangan senior gitu ada juga. Begitu ya. Oke, berikutnya, nah ini motivator penjualan. Ini spesifik lagi. Seperti teman-teman yang bergerak di bidang multi level marketing ya. Mereka kan adalah motivator penjualan. Jadi mereka memotivasi para praktisi di dalam jaringan mereka tersebut untuk mengejar target-target penjualan. Seperti itu. Oke, itu tentang motivator dan edukator. Silahkan yang punya tipe kekuatan dua ini. Kalau ada yang mau bertanya, kalau ada ya silahkan. Kalau tidak ada ya kita lanjut. Begitu. Yang lain, ini kelas privat ini ya. Hanan lagi, Arel lagi, Hillary lagi gitu ya. Ini tahu-tahu nih, Coki, ini mereka bertiga bikin tim training gitu ya, nyaingin kita, terus mereka bikin kelas sendiri gitu ya. Terus kelasnya mereka lebih ramai gitu dari kelasnya kita gitu kan. Secara kita ini udah tua-tua sebenarnya kan, udah gak laku lah sebenarnya. Kan regenerasi, Kang. Iya, betul. Oke, Hanan ya. Ya, oke. Atur-atur lah ya, Hanan, Hillary, Arel kalau kalian bisa. Tenang Om, sepertinya belum Om. Nah iya, apa-apa. Arel kan ini ya nunggu nanti jadi ininya ya, jadi pemodalnya ya. Oke. Amin. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak dari yang lain? Ini ada Abiyu, terus rata-rata ini nggak muncul nih videonya ya. Ini kalau di sekolah dianggap nggak sekolah ini. Oke, kalau gitu tak skip loh ya, tak lanjut dulu. Itu Ini apa nih? Rizky itu. Oke, ya silakan. Bukan numpang nanya, nggak usah numpang, langsung aja. Ya Kang, maaf. Assalamualaikum Kang, maaf mau tanya sebelumnya. Tadi Ya, kan dibilang antara edukator sama motivator itu nggak beda jauh ya. Nah, nggak. terus lalu saya di sini edukator itu kelemahan saya, sedangkan saya ingin menjadi dosen. Tapi di satu sisi saya juga punya motivator. Itu gimana ya Kang? Oke, kenapa pengen jadi dosen? Karena saya ngelihat ibu saya itu kayak walaupun beliau belum S2, tapi itu udah bisa ngajar orang lain dari pengalamannya. Itu yang membuat saya kayak,
oh ya udah nggak masalah, saya mau jadi dosen setelah saya lulus kuliah S1, saya akan nyari pengalaman kerja dulu, lalu kalau Oke. ada kesempatan untuk melanjutkan, saya akan melanjutkan gitu Kak. Apa yang berkesan apa yang berkesan di mata Rizky Anissa ketika melihat ibu dengan mahasiswanya? Kalau saya mungkin kayak interaksinya itu kali ya Kang. Maksudnya kayak berbagi ilmu itu menurut saya seru gitu maksudnya, dan selain menghasilkan uang juga, itu juga dia bisa jadi pengalaman, terus bisa jadi sodako jariah kalau yang saya tahu. Oke. Baik. Yang berkesannya itu berbagi pengetahuan atau mempengaruhi emosi orang? Mana yang lebih menarik? Saya lebih prefer ke emosi mungkin. Nah, oke ya, itu yang menjelaskan mengapa katakanlah motivatornya bagus. Sementara edukatornya malah katakanlah relatif biasa saja gitu ya. Seperti itu. Jadi yang Rizky Anissa lihat dari ibu, beliau profesinya dosen. Tapi sebenarnya aktivitasnya, yang paling penting dikenal itu adalah aktivitasnya. Karena kalau misalnya lain waktu ketemu juga Pak D. Bude misalnya ya, atau tetangga yang profesinya dosen juga. Terus yang Rizky Anissa lihat di situ adalah tugas dosen meriksa nilai mahasiswa, koreksi, ngurusin administrasi fakultas, dan kamu nggak suka, itu bisa bikin kamu, oh berarti aku nggak mau jadi dosen gitu. Nah ini bukan soal nama profesinya sebenarnya, tapi aktivitinya tepatnya yang mana. Seperti itu. Jadi kalau dikembalikan lagi ke hasil S30-nya Rizky Anissa di sini, kan tadi motivatornya yang bagus ya. Seperti itu. Nah, itu yang harus dikembangkan, diasah. Tidak harus dalam peran dosen. Temukan topik apa yang kamu ingin bagikan, dan ya mulailah berbagi. Sekarang umur berapa sih? Aku 18 tahun. Sudah lulus SMA, udah mulai kuliah atau kelas 12? Baru masuk kuliah, sorry. Oke, jurusan apa? Jurusan hubungan internasional. HI, oke. Baik. Menurut saya ya, mulai saja nanti ketika ada kesempatan. Misalnya SMA-nya di mana sih dulu? Aku di SMA Negeri 27 Jakarta. Oke. Kuliah di? Universitas Islam Negeri Jakarta. Oke. Kira-kira kalau dibayangkan ya, seneng nggak balik lagi ke sekolah? Kalau untuk ngajar anak sekolah, saya kurang. Mengajar? Oh, Bukan gimana? ngajar. Oh. Balik ke sekolah, cerita. Gimana sih kuliah itu? Oh gitu. Cerita. Gimana sih milih jurusan itu? Suka aja sih Kang, karena kan Nah. tadi berbagi ilmu itu. Ya, itu tadi. Jadi dimulainya dari situ. Karena tadi ketika kita sharingnya seperti ini, nanti kamu bukan sekedar bagi pengetahuan, tapi bagi semangat, membagi optimisme, kan gitu ya. Gitu. Nanti lama-kelamaan akan semakin menemukan topik, semakin menemukan topiknya sambil dijalani. Gitu dulu saran saya ya. Karena saran ini mesti dipraktekkan dulu, baru kita bisa bahas lebih lanjut. Tapi baguslah, udah ada mentornya juga kan, ibu sendiri. Gitu. Iya betul Kang. Nah, jadi maksud saya untuk ini dikembangkan tuh nggak sulit, gitu ya, karena ya bahkan orang tua bisa juga jadi pelatih buat kamu soal berkarir. Gitu dari saya. Iya, oke, makasih ya Kang. Ya, Udah sama. 2 kali nih jawab. Makasih. Ya sama-sama. Kami seneng kok yang banyak nanya kayak gitu. Nggak bakal disuruh nambah bayarnya gitu, nggak gitu ya. Justru kalau nggak ada yang nanya kan nanti kita nggak jelas juga kan, ini kelas sepi banget. Silakan, ada lagi yang mau nanya? Kang, saya mau nanya Kang. Ya. Jadi gini Kang, itu yang warna abu-abu berarti bukan kita punya bakat gitu ya Kang? Ya lemah lah di situ kira-kira. Oke. Berarti yang berwarna ya Kang? Oke. Iya.
yang Berarti abu-abu hitam. aku bisa jadi motivator publik, terus motivator terapis itu gitu sih. Lebih ke arah mental sih Kang gitu kayaknya. Ya, boleh, silakan. Kayak gitu. Thank you Kang. Ya, Publik ya, ya. publik sih semuanya sih. Ya, Thank you. memang. Ya, siap-siap aja. Biasanya kalau kamu nanti tugasnya di sana tuh kamu sendiri akan diuji dengan masalah-masalah mental dulu. Kayak gitu. Serius, sumpah beneran. Tuh Kang Coki tuh pengalamannya. Bener memang bener Kang. Jadi, Bener, saya memang, jadi Kang. ingat dulu ya kan, dulu kan, Ya, iya itu dia. Aduh, dulu malah saya nggak berani sekali ngomong di depan publik malah dulu. ya. Tapi yang menarik ya, ini saya ngasih testimoni nih soal Kang Coki nih. Selepas beliau melewati fase-fase ujian hidupnya lah, Apa itu? ya Coki yang lebih bijaksana tuh jadinya kelihatan gitu. Oh, ternyata Coki itu bukan tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Tapi tong besar penuh isinya gitu, kira-kira begitu ya. Karena jadi kebijaksanaannya tuh jadi keluar. Kalau dulu kan cuma hihi, prengas-prenges gitu kan. Itu kan Kang Firman lihat dari luar. Nah, ya itu tadi. Nah begitu. itu, tapi kan dalamnya memang waktu itu juga kosong juga. Sama juga. Begitu udah ketemu di uji hidupnya, oh tanya kedewasaannya terpanggil untuk mengambil keputusan-keputusan besar dalam hidup ya. Wah, harus Apalagi udah ditampar nikah dulu ya. Harus Begitu ditampar nikah. baru sadar nih. Ya betul. Begitu udah nikah, makin kelihatan kualitasnya ya. Begitu. Silakan nih dari Mas Aris Pulsar. Boleh share hasil talent mapping selama nyambung ya dengan topik kita yang sedang dibahas. Saya kan mau nanya juga. Kita lagi bahas edukator sama motivator. Ya Kang, mau nanya. Ya, silakan Anan. Jadi kan kalau sekarang itu kan saya diamanahi jadi fasilitator bakat di salah satu homeschooling yang basisnya minat bakat juga, talent mapping juga. Nah, kalau karena saya memang bertanggung jawab terkait dengan bakat siswa-siswa SMA di sini, homeschooling, jadi kan saya kan educator memang merah, motivator juga merah, cuman selektornya memang abu-abu. Artinya kan lumayan selektor dan strategis masih kuning, masih oke lah gitu. Dan sedangkan kalau di homeschooling, kalau di teman-teman kan kita memang mau nggak mau harus membantu untuk strategi karirnya apa untuk ke depan kayak gitu. Nah, berarti cara mensiasati atau mungkin bedanya apa sih kalau dengan selektor yang nggak ada? Ataukah berarti emang harus benar-benar pakai talent mapping banget buat membantu mereka untuk merencanakan karirnya atau gimana? Karena kan keadaannya adalah, saya harus membantu teman-teman untuk menentukan strategi karir ke depannya, untuk nanti kuliah dan karirnya kayak gimana. Sedangkan realitanya saya punya kekurangan di selektor. Berarti mensikapinya harus dengan gimana? Gitu. Terima kasih. Baik, ya. Jadi untuk sesuatu yang bakat kekuatan kita itu bagus di situ, kita bisa memaksimalkan bakat dan kekuatan. Kalau bakat dan kekuatan kita relatif biasa saja, maka kita maksimalkan sisi knowledge dan skill. Kalau knowledge dan skill berarti salah satunya ya kita punya alat bantu ya, punya tools. Seperti talent mapping ini kan memang termasuk tools ya. Buat Hanan ini bisa jadi sangat membantu seperti itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah, yang saya kira bagus kalau Hanan latih adalah bagaimana Hanan berlatih facilitating skill. Begitu ya. Karena fasilitator itu kan nggak harus menjadi yang serba menunjukkan jalan gitu ya. Nggak harus. Bantu mikir aja. Termasuk menstimulus mereka untuk mereka yang mikir gitu. Gitu ya. Gitu. Bahwa Hanan punya edukator itu sudah sangat cukup kok untuk menunjukkan kepedulian dan dedikasi mendampingi mereka. Perkara masalah jalan mereka cari tahu sendiri, mereka mikir sendiri, mereka nyoba dan sebagainya. Gitu kok. Jadi ya pakai teknik coaching aja, betul. Gitu ya. Sip. Berikutnya ya sama-sama. Ini ada pertanyaan dari Nadia Ahyani, Kang, saya tadi tertarik dengan pelatih mental.
Soalnya kelebihan saya ada di komander motivator strategis. Oke, langsung aja nanya, menarik. Nggak apa-apa, langsung aja. Kalau ditulis kan kadang lama ya. Iya Kang, jadi tadi saya langsung, wah ini tiga-tiganya merah semua di punya saya gitu. Tapi Oke. waktu itu udah pernah dikonsultasikan sama Mbak Maul ya Kang. Kan saya Oke. rekomendasikan sama Mbak Maul. Nah Mm-mm. tapi saya itu kata Mbak Maul kurang cocok kalau misal ngomong di depan orang banyak gitu. Jadi Oke. emang komunikator saya itu hitam. Ya. Gimana? Baik. Umur berapa sekarang? Umur 19 tahun. 19. Sekarang lagi ngapain? Kuliah Di? di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Oh, di UI ya. Baik. Ya. Oke. Katakanlah masih di dunia perawat, bisa. Gak ada masalah. Karena di dunia kesehatan juga tanpa harus diberi nama ya. Tanpa harus diberi nama. Seorang perawat itu bisa diakui oleh teman-temannya sebagai mentor yang bagus. Jadi mentor yang bagus gimana? Ya salah satunya seorang mentor yang bisa melatih mental dari juniornya. Bayangkan misalnya nanti Nadia, kamu lagi mulai praktek sebagai calon perawat muda lah ya. Gitu. Kamu nanti akan ketemu dengan senior-senior perawat yang bisa melatih. Ya contohnya Mbak Maul itu kan? Ya. Betul kan? Beliau juga perawat kan ya? Iya, betul. Nah, betul kayak gitu. Jadi dengan adanya komander bisa tegas begitu kan? Tapi tegas yang niatnya mengembangkan, melatih, bukan tegas ngebully gitu loh. Gitu. Oke. Gitu. Apa kamu suka ngebully temen? Enggak. Oke, gitu ya. Jadi komander itu jadinya tegas, motivator itu jadinya ya suportif lah, senang mendukung dan motivasi orang, termasuk bisa ngasih arah, gitu ya. Begitu. Dan memang nggak perlu ke banyak orang jadinya. Pelatih mental ini one on one aja. Tentu dengan syarat kamu sendiri punya kematangan dan punya kemampuan yang sudah bisa kamu latihkan kepada orang lain. Kalau belum, ya belum ada yang bisa dikeluarkan, kira-kira gitu. Gitu ya. Oke. Jadi, Makasih, Kang. ya sama-sama. Ini kan tahun pertama ya berarti ya? Iya, betul. Nah, oke. Gak apa-apa. Yang penting udah lebih kenal diri kan. Pelan-pelan nanti diamati aja senior-senior yang cukup cukup peduli dan aktif membimbing itu gimana sih? Termasuk ya amati aja Mbak Maul itu gimana sih sikap-sikapnya beliau, karena mungkin ada beberapa yang mirip. Komander juga soalnya kan beliau. Begitu ya. Oke. Iya. Sip, kita lanjut ke klaster berikutnya, teman-teman. Kita akan membahas klaster servicing. Dan sudah ada pertanyaan juga nih terkait servicing ya. Yang caretaker itu ya Kang ya? Ya betul. Oke. Tadi kita sudah sampai di sini. Sekarang kita lanjutkan ke cluster servicing. Di servicing ini ada dua tipe kekuatan, server dan caretaker. Server ini tentang Anda yang senang melayani, senang mendahulukan orang, senang melakukan sesuatu untuk keperluan orang lain. Seperti itu. Misalnya karena server melihat dunia kuliner misalnya sepertinya, dunia restoran itu menyenangkan. Kenapa? Karena di sana bisa melayani. Tapi kita coba lihat lebih luas ya. Ada server yang di dunia medis. Dokter, perawat, bidan sebenarnya sama. Ada jiwanya mesti jiwa pelayan publik ya. Jadi perawat medis, dokter. Server itu bisa juga kemudian penegak hukum. Penegak hukum ini apakah polisi, apakah hakim, jaksa, dan semacamnya. Jadi mereka karakternya karakter pelayan sebenarnya, pelayan masyarakat begitu ya. Tapi masih ada ketegasan juga dari komandernya karena mereka menegakkan hukum.
Ada server yang betul-betul teknis. Ini karyawan produksi. Ada yang pelayanan keuangan. Misalnya seperti kalau rekan-rekan ke bank ya. Beberapa bank itu kan dikenal mereka punya front line. Mereka punya bagian kasir, bagian desk gitu ya. Itu bagus banget. Orangnya ramah-ramah begitu kan. Seperti itu. Itu karena mereka ada server. Ada pelayanan keuangan. Tergantung. Jadi selain punya server, lihat juga tipe kekuatan yang lain apa. Nah, sedangkan satu lagi caretaker. Bedanya dengan server, kalau caretaker ini lebih mengandalkan tentang kepekaan. Bisa merasakan perasaan orang lain. Sehingga senang merawat atau membantu orang lain. Ya, ada yang membantu dengan memahami permasalahan mental mereka, psikolog misalnya ya, caretaker, analis, dan restorer. Bisa juga memahami tapi dalam konteks kreatif, memahami kebutuhan orang sehingga mendesain sesuatu juga kebutuhan orang. Misalnya seorang arsitek atau desainer interior, rumah itu kan ada yang pakai ya, dan yang namanya rumah kalau dipakai sama pemiliknya pasti kan sangat erat kaitannya dengan perasaan mereka. Gimana sih rumah yang homey, ya, rumah yang hangat, rumah yang tenang, ada rumah yang bersih, ada macam-macam. Setiap rumah punya karakter sendiri-sendiri. Kemudian ada yang mediator. Jadi ini caretaker yang lebih mengoptimalkan perannya ke mediator keluarga. Ada guru konseling, caretaker juga. Perawat medis tadi sudah sempat saya sebut juga ya. Jadi nggak hanya melayani secara medis, tapi mereka juga memperhatikan perasaan pasien. Seperti itu. Nah itu, jadi masih banyak contohnya. Yang jelas kalau server ini lebih kepada rasa senang membantu orang lain melakukan sesuatu untuk keperluan orang. Jadi orang server ini lebih banyak bertindak. Sementara orang caretaker ini lebih banyak memperhatikan. Seperti itu. Nah, kalau kayak saya caretakernya kuat, tapi server saya biasa saja, agak lemah. Jadi saya memperhatiin aja, saya nggak berbuat. Ya, masalahnya Hillary gimana? Saya perhatiin, saya ngomong. Terus masalahnya diapain? Ya kamu urus sendiri. Kok minta saya yang ngurusin gitu loh? Aku palekmu ya bukan gitu kan? Urusanan dewe, kira-kira gitu ya. Hanan juga gitu loh. Mas ini gimana nih, taruh saya terhambat. Yes, aku berempati sama kamu, tapi urusan dewe. Aku terima diundang aja pokoknya ya. Oke, ada pertanyaan tadi soal caretaker ya. Dari sebentar. Oke. Ya, Bang Firman bisa tanya nih, Sa. Ya, langsung aja. Silakan. Ya. Terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah saya kebetulan tuh bapak dari 20 anak nih. Jadi memang kalau ngelihat dari peta tadi itu di GI itu ada 2 yang merah, H itu ada 2, S itu 1, N 1. Ya. Nah, sejalan dengan profesi saya ini bersama anak-anak remaja ini ada melihat potensi dari mapping itu sendiri. Kesimpulan Kang Firman itu udah mendekati atau malah jauh tuh. Tapi kalau ngelihat sih ada beberapa yang kayaknya oh iya aku banget gitu. Ya, karena ya, saya background saya pertama dari perhotelan, lalu di fotografi, lalu sekarang di ini pelayanan. Nah, makasih, sejarahnya mengemban tugas ini gimana nih? Gimana Mas? Gimana nih sejarahnya nih? Enggak, ini kebetulan saya di Aceh nih. Ya. Awal datang ya memang tuntutan profesi karena pekerjaan awalnya itu memang kita pada waktu itu relawan di tsunami pada waktu itu 2004-2005. Tapi berjalan ke sini itu makin kayaknya ini sesuatu yang kemarin dibahas itu masalah passion ya. Ya, passionnya itu di sini gitu. Jadi kemana-mana udah mencoba keluar dari dunia ini, balik lagi. Saya udah 3 kali keluar, tapi balik-baliknya ke sini lagi gitu. Ya. Maksudnya di dunia ini, di dunia remaja gini lah. Ya, oke. Baik. Jadi sejarahnya kan tadi seperti tadi diceritakan. Kalau dalam bahasa, kalau boleh saya katakan, ini ada panggilan ya. Begitu, ada panggilan seperti itu.
sedemikian kuat panggilan ini, bahkan ketika mau dalam tanda kutip ditinggalkan sekalipun tuh rasanya nggak bisa deh gitu ya. Karena memang kesana panggilannya seperti itu. Jadi ya menurut saya udah nyambung kok begitu ya, sudah nyambung ketika mendampingi mereka, memberdayakan mereka, melatih mereka, bisa memfasilitasi mereka juga dengan kreativitas ya. Karena kan di sini ada kreator, ada desainer begitu ya. Bahkan ada restorer di sini. Restorer ini kemudian jadinya bisa membantu untuk tadi kalau ada hal-hal yang butuh penanganan khusus untuk pemulihan dan sebagainya begitu ya. Itu ada restorer juga. Begitu. Jadi lanjutkan aja, Bang. Oke, siap. Apalagi kalau selama ini juga terasa lah ya sama Allah dikasih jalan ya. Ya itu dia tuh. Sebenarnya poinnya itu di situ. Saya mau betul. Mau sharing sama kawan-kawan di sini juga. Waktu Abah Rama kemarin hari pertama tuh ada beberapa catatan gitu. Artinya kamu mau kemana pun kamu lari kemana-mana juga tuh kalau nggak ada value terus bermanfaat sama orang, kayaknya hampa aja gitu. Iya kerja iya dapat uang artinya konteks kita cari penghidupan ya. Tapi ada nilai-nilai yang wah ternyata passion saya itu di sini dan lebih berkembang dan memang iya gitu 3 tahun terakhir itu akhirnya saya ini tuh kawan-kawan sedikit sharing aja sih sebenarnya. Bahwa akhirnya mungkin usia juga Kang ya, usia juga pengaruh juga gitu. Ya memang ada hal-hal yang baru kita temukan kalau ya udah dijalani gitu Bang ya. Kita umur udah nginjak 20, udah nginjak 25 kan ada apa-apa yang sekarang mungkin belum kelihatan nanti berapa tahun kemudian oh ternyata begini dan begitu. Ya, lalu di sini kan figur ya atau figur seorang pengasuh itu memang juga mempengaruhi ke anak-anaknya gitu. Jadi kayak ikut kelas ini kan anak-anak saya itu ikut sebenarnya di kelas ini juga ada yang ikut. Bagus gitu. lah. Karena oke yuk kita sama-sama kreatif. Ya makasih banyak Kang ya. Oke, sama-sama. Gitu. Sama-sama Bang Aris. Makasih Kang Coki juga. Ya. Oke. Baik, ini lumayan ya, ada beberapa pertanyaan lagi. Dari Alivia Listu. Rasanya pernah tes bakat juga, dan katanya salah satu potensinya adalah caretaker juga, begitu ya. Jadi sempat disarankan kuliah di psikologi. Tapi ternyata sekarang setelah dites lagi justru caretaker saya hitam, Kang. Oke. Nah, yang bisa menjelaskan tentunya adalah diri Anda masing-masing. Perubahan ini kan Anda sendiri yang menyaksikan, Anda yang tahu dulu bagaimana, sekarang bagaimana, begitu ya. Begitu. Nah, kalau mau dikonfirmasi, sebenarnya gimana sih? Nah, silakan. Seperti itu. Emang bedanya gimana kerasanya dulu dengan sekarang? Gitu ya. Sekarang caretaker hitam seperti apa sih? Apakah memang kalau sama perasaan orang lain itu memang nggak bisa merasakan, memang nggak tertarik memperhatikan atau bagaimana ya kalau di hasil C30 caretaker hitam ini begitu. Gitu. Ada Olivia Listu? Ya Kang, ada. Oke, gimana tuh? Iya Kang, jadi dulu tuh saya pernah tes bakat kan, terus potensinya tuh salah satunya yaitu caretaker, karena saya dulu juga ngerasa kayaknya tuh emang saya nyaman gitu kalau misalnya servicing orang gitu, tapi mungkin karena dulu tuh kalau nggak salah bakat saya tuh yang potensi yang paling nonjol tuh antara caretaker sama analis ya Kang, karena saya suka ngitung gitu, tapi kuliah jadi milihnya ke computer science, jadi milih ke analisnya gitu yang hitung-hitungan. Terus apa mungkin karena udah lama gitu ya Kang nggak berinteraksi dengan orang, karena kan computer science kayak di depan komputer tuh saya nggak berinteraksi dengan orang secara sering gitu ya. Jadinya sekarang mulai menurun gitu bakatnya atau gimana Kang? Oke. Kalau bakat tidak hilang, tapi mungkin merasa dari segi kekuatan aku bagus nggak sih? Toh belakangan nggak dipakai, kayaknya enggak deh gitu ya. Nah, menurut saya cek aja gitu dengan cara ya udah aku pakai lagi, coba aku pakai lagi. Apakah di antara teman-teman aku itu ada nggak sih yang membutuhkan kepedulian dan butuh dukungan, butuh sahabat, butuh teman ngobrol kayak gitu ya? Itu dicoba aja gitu.
Iya, Kang. Seperti itu. Termasuk di keluarga, gitu kan. Jadi urusan keluarga ini kan salah satu urusan yang paling sering kita tuh lupa gitu ya. Iya. Gitu kan. Kita punya potensi kita sibuk pakai di luar rumah, di luar keluarga kita. Padahal kita masih anggota keluarga dari orang tua kita kan. Iya, iya. Gitu. Keluarga orang tua kita, saudara kita, kakak adik, even paman bibi, saudara-saudara sepupu, boleh loh mereka dapat manfaat dari kita. Gitu ya. Nah, Iya. itu cari tahu. Siapa tahu ada gitu di sekeliling kita, di sekeliling Alivia yang mungkin butuh teman ngobrol, butuh saran, butuh dipahami perasaannya dan sebagainya. Dipakai lagi, dicoba lagi, dirasa lagi. Oke, Kang. Begitu. Nah, terus nanti kaitannya apa nih dengan misalnya di computer science ya? Iya, Kang. Oke. Sekarang begini. Sekarang kita kalau teman-teman yang belajar teknologi digital, ujung-ujungnya kan salah satunya ya, itu kan bikin aplikasi ya. Iya. Kan seperti itu. Benar nggak sih bahwa aplikasi yang paling bagus, yang paling nyaman kita pakai adalah aplikasi yang as if dia tuh memahami betul kita sebagai pengguna. Iya. Gitu kan? Iya, iya, Kang. Dalam proses design thinking itu tahap pertamanya adalah empathize. Iya, iya. Gitu. Tahap pertama adalah memahami kebutuhan pengguna. Begitu. Gitu. Jadi kenapa yang banyak dipakai teman-teman yang muda-muda itu, ya katakanlah Line itu lebih banyak dipakai daripada WhatsApp. Iya. Kenapa orang nggak mau pindah-pindah dari WhatsApp ke Telegram? Padahal di Telegram itu orang jauh lebih banyak grupnya, nggak ada batas, as if kayak nggak ada batasnya kan bisa bikin super grup isi 5.000 orang. Males tuh orang pindah, kenapa sih? Itu kan nggak bisa dijawab sama para programmer karena memang bukan tentang itu tentang human behavior. Iya, iya. Nah, kalau punya dua-duanya, itu keren banget. Gitu. Siap, Kang. Sip. Nah, kabar baiknya dikaitkan dengan Alivia sekarang kuliahnya computer science ya. Dari beberapa tipe kekuatan kita, ada yang perlu dikuliahin, ada yang nggak harus dikuliahin. Gitu Gimana kan? tuh, Kang, maksudnya? Misalnya begini, ada orang, dia itu pengen nerusin bisnis bapaknya. Bapaknya punya bisnis kontraktor teknik sipil. Itu kan ada dua aspek. Ilmu teknik sipil sama ilmu bisnis. Katakanlah dia berbakat di dua-duanya. Dia perlu milih mana yang mau dikuliahin. Sipilnya aja deh yang dikuliahin. Kalau bisnisnya, saya praktek aja langsung magang langsung aja temenin bapak saya ngurus bisnis. Iya. Gitu ya? Iya, iya. Gitu. Nah, jadi nggak harus dua-duanya dikuliahin. Atau sebaliknya, saya kuliah bisnisnya aja. Justru kalau praktek saya temenin ayah saya langsung turun ke proyek. Ngobrol sama mandor, ngobrol sama karyawan-karyawan bapak saya, ngitung konstruksi itu gimana sih. Ada juga. Nah, tergantung strateginya mau seperti apa. Begitu. Oke. Nah, computer science itu ya good option untuk kemudian itu yang dikuliahin gitu loh. Sementara kalau empathize tadi kan nggak harus dikuliahin sebenarnya sih. Cuma dikembangkan gitu ya, Kang, ya? Dikembangkan dengan praktek langsung, ngamatin orang segala macam. Gitu deh. Iya, Kang. Oke, makasih ya, Kang. Ya, sama-sama. Kita lanjut, Sandra. Silakan. Ya Kang, jadi mau nanya kan, ini waktu tes ST30-nya kan servernya tuh kayak di warna hitam gitu kan. Tapi kalau yang tes yang lengkapnya servernya tuh malah tinggi gitu, warna merah. Yeah. Tapi saya sendiri merasakan kayaknya kurang suka melayani orang gitu. Terus gimana cara mensiasatinya, kan sekarang lagi koas. Ya. Kan kalau kemarin kan Sandra cerita kan udah berhenti kan. Tapi sekarang udah mikir-mikir lagi kan, kayaknya lanjut aja lah demi membahagiakan orang tua. Gimana sih cara mensiasati? Ya baik. Coba diingat-ingat. Kira-kira kalau melayani orang lain dalam keperluan yang berbeda. Jadi kalau ini kan medis ya. Ya. Bayangkan melayani orang lain tapi dalam keperluan yang berbeda. Ada nggak
urusan lain yang mana kalau Sandra melayani orang di situ, Sandra itu bersemangat. Ada. Apa Atau misalnya? karena ya misalnya ada teman minta bantu nganterin kemana, misalnya kan Ya. diantarin Oke. dengan sukarela gitu. Ya, Atau ya. karena ini Kang? Apa karena apa ya? Kayak udah punya mindset negatif aja gitu tentang dunia kedokteran. Jadinya tuh jadi malas melayani orang yang di situ. Ya, jadi konteks bidangnya itu yang sedikit menggerus semangat gitu loh. Mengikis semangat. Konteks bidangnya. Gitu ya. Bukan soal konteks perannya. Itu sebenarnya. Ya, untuk mensiasatinya dipaham. Memang kita perlu melihat ini dari perspektif yang lain. Bahwa oke, di sini yang penting aku nggak harus excellent. Gitu ya. Saya tidak harus excellent, tapi ini lebih tentang bagaimana saya bersedia melalui fase-fase yang tidak nyaman begitu ya. Karena kita punya tujuan lain yang ingin kita capai. Seperti itu. Kadang dalam hidup ada fase-fase seperti itu. Gitu. Tapi nanti kalau sudah ketemu betul-betul persis di bagian apa, bidang-bidang yang tadi ya Sandra bilang, kalau ada bidang-bidang tertentu yang kalau melayani orang di situ semangat. Nah, insya Allah tuh nanti ketemu tuh. Begitu. Saya sendiri kalau ingat-ingat dulu ya waktu saya kuliah sudah masuk semester ke-14 itu, ya, yang artinya ya sudah kesempatan terakhir lah untuk saya lulus gitu ya. Bisa saja sih saya memilih udah deh nggak usah diterusin gitu. Bisa saja. Tapi ketika itu kenapa saya merasa saya berkewajiban untuk terus berusaha? Karena tidak ada satupun orang lain di sekitar saya yang nyerah. Dosen pembimbing saya nggak nyerah. Dia nggak bilang, udahlah saya malas ngurusin kamu, udah nggak usah datang lagi. Dosen pembimbing saya nggak bilang begitu. Dia masih nanya ke saya, kapan kamu mau datang lagi? Biar beres. Oke, pertama saya lihat dosen saya masih berusaha. Saya akan hargai itu. Saya harus menghargai itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman saya, termasuk junior-junior saya, jadi bisa dibayangkan kan, mahasiswa tahun ke-7 gitu ya. Yang mana mahasiswa tahun ke-6-nya sudah banyak yang lulus, mahasiswa tahun ke-5-nya sudah banyak yang lulus. Mereka semua itu pernah di ospek sama saya, gitu ya. Yang mana setelah itu jadi teman, begitu ya. Mereka pun masih peduli, masih bertanya. Bahkan 1-2 datang ke saya menawarkan bantuan. Kang, apa yang bisa saya bantu nih, Kang? Seperti itu, tanya kayak gitu. Waktu saya ngambil data gitu kan, pernah ada yang nemenin ngambil data. Karena saya ngambil data malam hari, beberapa hari itu saya harus nggak tidur lah, karena mengamati perilaku hewan. Dari malam, tengah malam sampai subuh gitu ya, nggak boleh tidur saya, melek gitu ya. Ada yang nemenin, beberapa bergantian kayak gitu. Semua orang masih membantu saya. Mustahil saya yang memilih menyerah. Jadi nggak pantas gitu, itu yang saya kira ketika itu tanda yang sudah cukup jelas bagi saya. Oke, nobody give up on me, so why I am give up gitu. Saya pikir ketika itu sih, gitu ya, Sandra. Iya Kang. Terima kasih ya Kang. Sama-sama. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Arya Tama Raditya, selektor, desainer, kreator, caretaker, desainer. Ini sebentar. Caretaker, kreator, desainer. Bedanya apa? Bedanya kalau yang satu ngandelin selektor, yang satu ngandelin caretaker. Selektor sama caretaker sebenarnya tetap ada kesamaannya sih. Ini kan tipe kekuatannya beda. Tapi kesamaannya ya sama-sama mengandalkan kepekaan. Seperti itu. Bedanya kalau custom designer yang pakai caretaker ini tentang memahami perasaan. Kalau selektor itu memahami karakteristik. Kalau di bahasa bakat, ini bakat individualization dan empati. Caretaker lebih ke empati, individualization itu lebih ke yang selektornya. Begitu kira-kira. Berikutnya, ada nggak yang bakatnya empati, tapi terus kesel banget beraktivitas di bidang itu? Begini ya, orang-orang empati
itu justru adalah orang-orang yang rentan terhadap perasaan tidak nyaman, rentan sama perasaan kesel dan sebagainya. Seperti itu. Kenapa rentan? Sensitif kan? Begitu. Tapi tadi yang menjadikan masalah itu bukan perannya, tapi objek yang ditangani gitu. Begitu. Jadi gampangnya begini. Teman-teman di sini ada yang punya caretaker, jadi enaklah untuk jadi teman curhat kan begitu ya. Ada yang enak banget, ada yang biasa aja. Kebetulan yang curhat ini adalah orangnya nih semula kayak baik gitu. Tapi ternyata dia sendiri yang curhat nih sebenarnya ya dia yang bermasalah gitu. Begitu ya. Jadi ketika kita dengerin curhatannya, udah betul-betul didengerin, dikasih saran, nggak mau gitu kan. Disuruh berubah, nggak mau gitu ya. Pas giliran kita lagi nggak bisa ngedengerin dia, dianya uring-uringan, gimana sih kamu? Yang tulus dong jadi temen. Ya kali kemarin-kemarin itu emang saya ngedengerin kamu tuh kalau bukan karena tulus tuh ngapain juga dengerin lu gitu ya. Gitu ya. Ini sorry bahasanya ya. Jadi wajar orang punya bakat empati, caretaker, malah ada dalam posisi kesel banget satu saat. Wajar. Bukan berarti asesmennya salah ya. Berikutnya, Sarah Pramestika. Caretaker itu lebih ke memperhatikan. Oke. Maksudnya memperhatikan itu bagaimana ya kan? Karena beberapa kali saya memperhatikan satu permasalahan, terus kemudian dibilang pasif. Oke. Ya kalau orang ngomong apa tentang kita nggak bisa ngendaliin sih. Gitu. Begitu ya. Karena mengobservasi, mengamati, itu kan butuh waktu. Dan ada kalanya ketika kita mengamati, untuk sesaat kita memilih untuk nggak ngapa-ngapain ya. Kelihatannya kan gitu ya nggak ngapa. Kenapa? Karena kita sedang memusatkan perhatian kita secara visual misalnya ya secara auditori juga kita ya simply emang sedang ngamatin gitu. Gitu ya. Menyimak, memperhatikan, memaksimalkan fungsi penglihatan, pendengaran, perasaan kita untuk memahami objek yang sedang kita amati. Seperti itu. Dan caretaker itu dalam melakukan pengamatan itu menyertakan segenap perasaannya begitu ya untuk memahami seperti itu. Diamati begitu. Nah, ini misalnya ini ketika gitu kan mimik wajah gitu kan ini artinya apa gitu kan. Itu ada artinya gitu. Nah, itu kerjaan saya tuh. Nah, ini gitu kan. Nah, ini ya ini oke ya Mbak, siap gitu ya. Gitu. Nah, terus nah ini gitu ya. Resep kan ketingali gitu kan. Nah, itu mengamati gitu. Mengamati itu begitu gitu ya. Gitu. Kelihatan gigi taringnya Coki sebelah kiri naik gitu kan. Itu kelihatan kayak gitu. Ada tahi lalat di sebelah kanan hidungnya begitu kan kelihatan seperti itu. Itu apa sih artinya? Apakah Coki sekarang sedang jerawatan di sebelah kanan gitu kan? Ya, kemudian kelihatan itu sisir beli di Indomaret gitu kan? Yang gitu-gitu deh. Hadiah hotel kan. Oh, punyanya. Putih. Kalau putih ada dari hotel. Putih. Kenapa beli kalau kita dikasih ya? Iya, betul. Kalau Indomaret itu hitam sama merah ya. Betul. Okay, ya. Gitu ya, nggak apa-apa. Orang kalau nggak paham wajar lah ngomongnya kayak gitu ya. Sarah ya, nggak apa-apa kok. Sip. Baik. Kang Firman, boleh nanya lagi nggak? Boleh. Ya, jadi gini Kang. Kalau misalnya nih, dua ini misalnya nih, taruh kata misalnya itu dua ini misalnya itu merah gitu ya, berarti kan kuat. Nah, satunya misalnya tuh kuning, lemah gitu. Atau kan misalnya satunya merah, satunya kuning, satu lagi hitam. Nah, itu artinya apa tuh Kang? Yang mana yang merah, yang mana yang hitam? Oke, jadi aku server terus Ana sama analitisnya itu enggak, itu hitam. Terus RAS-nya ini adalah dokter itu di bidang RAS-nya itu iya, berarti merah. Nah, itu berarti ANA-nya misalnya enggak kan, itu hitam. Nah, kalau di SER, SAF-nya itu kuning, CAR-nya itu merah lagi gitu. Nah, gitu sih Kang, ada beberapa yang begitu sih. Kalau lebih psikolog, ternyata rupanya aku kirain berbakat Kang. Ternyata merah, terus CAR-nya merah, ANA-nya
tenot, dan terus Ya, kuningnya oke. apa tuh RS kuning. Ternyata Ya, rupanya nggak terlalu berbakat kan. oke. Guru Gini, guru konseling lumayan, Kang. ya, ya, 2 merah, 1 lagi kuning. Itu sih ya. yang kuningnya perawat medis ternyata SAF-nya kuning, CAS sama SCR-nya itu merah. Itu, Kang. Oke, ya. Thank you, Kang. Kalau merah kuning kan pada dasarnya oke lah ya, bagus ya. Kuning bagus, merah betul-betul yang paling bagus ya. Paling concernnya kan jadi bagaimana kalau ada hitam satu gitu ya. Ya memang kan Hillary kamu analisnya yang hitam ya. Seperti itu. Jadi kamu kalau memahami masalah lebih ke intuitif lah gitu ya. Pakai intuisi, pakai feeling dan sebagainya. Ya nggak apa-apa seperti itu. Yang saya tulis tadi di hasil itu misalnya psikolog ada analis. Itu kan yang saya sebutkan itu adalah mainstreamnya gitu loh. Umumnya dokter, umumnya psikolog itu mesti punya analis karena dalam proses kerja mereka secara profesional ya ada tahapan mendiagnosa. Psikolog juga sama mendiagnosa. Bedanya masalahnya kalau medis, kalau dokter itu masalah fisik, kalau psikolog masalah mental. Begitu. Tapi ya kalau kemudian analisnya lemah, mau jadi psikolog juga bisa nggak? Masih bisa kok seperti itu. Begitu ya. Cuma tadi kamu psikolog yang tidak didukungnya oleh tipe kekuatan analis. Jadi ketika kamu menekuni bidang psikologi misalnya ya, menekuninya bidang yang tidak terlalu membutuhkan analytical thinking gitu. Ada kok bagian-bagian itu. Sebagian mungkin agak sulit, misalnya ketika ketemu psikometri, harus scoring, harus mempelajari rumus-rumus statistika untuk uji validasi, untuk uji reliability dan sebagainya. Oke, bagian itu kamu nggak menikmati. Tapi pas urusannya betul-betul sama klien, sama audiens, sama orang-orang yang kamu bantu, analis saya kira kalaupun lemah nggak mengganggu kok. Gitu. Nggak apa-apa, aman-aman. Kang, Kan berarti nih, ya, berarti kalau misalnya psikolog yang bagian kayak tes-tes gitu, berarti kurang berbakat tuh ya, analis-analis itu maksudnya begitu? ya, bukan ke sana jadinya kamu. Kamu interpretasi aja, bukan yang ngetes. Oke. Bukan yang Berarti ngetes, bukan yang konseling scoring. bisa. Ya, berarti kalau konseling bisa mungkin. Ya, gitu bisa. Siap, Kang. Gitu aja. Sip. Kang, MED itu apa ya, Kang? MED. Apa? Mediator. MED itu apa? Mediator. Oh, oke. Baik. Ini Lumayan juga kan kartu kuning tuh mediator. pokoknya ngurusin manusia lah ya. Iya, siap. Nanti Thank you, Kang. Sun, ya, Kang. setiap hari kamu ikut campur hidup orang ya. Bener-bener, Kang. Memang itu bakatku, Kang. Iya, itu Hanan tiap hari gitu juga. Tapi udah diizinkan oleh orangnya. Itu yang penting kan, diizinkan untuk membantu gitu kan. Seperti itu. Kalau saya nggak diizinin terabas saja kalau saya. Baik, lanjut. Farisa Amanda ada pertanyaan, kombinasi kekuatannya seperti tertulis kreator, evaluator, explorer itu. Oh, ini banyak nih. Banyak mikir sebelah kanan ya. Habis ini kita bikin mikir sebelah kanan. Sebelah kirinya juga ada. Lemahnya administrator, oke segala macam ya. Gitu. Ya, tadi sebenarnya sempat disebut ya beberapa contoh kegiatan profesinya. Tergantung bagian mana yang mau dioptimalkan ya. Apakah di selektor, kemudian di explorernya, evaluatornya. Tergantung yang bagian mana. Karena mungkin tidak semuanya dalam satu pekerjaan ini 7-7-nya kepake. Seperti itu. Kalau lihat di bagian kreator, kemudian selektor, itu bisa ke membuat karya. Kalau selektornya ke explorer, bisa ditarik ke arah psikologi, bisa saja. Kemungkinannya masih banyak kayak kalau seperti ini. Orang yang gampang tersinggung apakah termasuk? Tidak seperti itu sebenarnya ya, logika bertanyanya ya. Kalimatnya begini, orang caretaker kuat itu sensitif. Sensitif itu bisa jadi kemudian mereka merasa terganggu. Ya, terganggu ini luas. Terganggu itu bisa tersinggung. Tersinggung hanya salah satu bentuk ketika kita terganggu. Ya. Kemudian kita tertekan, itu juga sama, itu terganggu juga. Begitu ya.
tersinggung ini lebih sering terjadi di orang yang sensitif sekaligus orangnya keras. Ada nggak orang sensitif dan keras? Ada. Kayak gitu. Saya sensitif dan saya orangnya keras. Seperti itu. Apakah saya mudah tersinggung? Di bagian-bagian tertentu, ya. Betul. Di bagian-bagian tertentu, ya. Dan ada hal-hal tertentu yang mana di sebelah situ, kalau saya tersinggungnya di sebelah situ, saya tidak mentoleransi. Gitu. Ada bagian-bagian tertentu kalau saya tersinggung di situ, nggak apa-apa lah. Orangnya nggak sadar ini, orangnya nggak niat buruk ini, kayak gitu nggak apa-apa. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang, mohon maaf, di situ tidak ada toleransi. Seperti itu, begitu ya. Oke. Nah ini pertanyaan menarik dari Kines Alisa. Kak, saya tidak suka memotivasi orang, tapi di kekuatan saya kenapa ada motivator? Itu kan diisi sendiri ya sebenarnya ya. Ada Kines Alisa? Iya, Kang. Oke, umur berapa? Mau 18. Oke. Waktu ngisi sendiri kan? Iya. Nah itu kenapa tuh? Kan ngisi sendiri. Itu sebetulnya aku bukan yang kayak benar-benar motivator, tapi kalau misalnya kayak ada beberapa teman kelasku yang kayak kesusahan atau apa, aku suka bantu gitu, kayak memotivasi temanku kayak kamu pasti bisa apa segala macam gitu. Ya. Nah, oke. Berarti begini ya. Panggilannya Alisa atau Kines? Kines. Kines ya. Jadi gini Kines, kamu nggak usah terbebani dengan bayangan motivator yang kayak di TV. Gitu. Kamu nggak harus kayak Kang Coki gitu, gemuk kayak gitu, nggak harus. Kok jadi gemuknya ya? Maksudnya kayak Kang Coki semangat kalau tampil yang dengerin banyak, nggak harus. Motivator itu bisa person to person juga kok. Gitu ya. Jadi nggak perlu terbebani dengan bayangan yang motivasi orang banyak gitu ya. Oke. Sip. Artinya kamu udah nangkep kan di bagian mana kamu sering memotivasi teman deket misalnya kan gitu ya. Oke, sip. Terima kasih, Kang. Sama-sama. Berikutnya, ini kata Kang Coki, salah satu ciri motivator nih, kalau dengerin orang punya problem, pengennya menyemangati gitu ya. Gitu. Waktu di kampus gitu juga nggak, Kang Coki? Nggak kerasa, tetap memang personally kan. Jadi kalau ada orang datang cerita punya masalah, secara responsnya spontan gini, oh kamu bisa kok, gini gitu. Jadi kayak pinginnya tuh jangan ngedrop gitu orang yang ngobrol sama saya tuh gitu. Jadi otomatis. Sebelum ke public speaking ya kan. Kalau sekarang mah public speaking. Dulu gitu. Oke. Pernah nggak waktu di SMA apa di kampus gitu ada orang yang punya problem pas datang ke Coki, tuh kata Coki, syukurin. Dulu enggak, kalau sekarang suka kayak gitu. Aduh. Juga suka gitu. Ya, teman-teman ada salah satu trik untuk menyemangati orang lain. Ini kalau bahasa kerennya ini counter intuitif ya. Satu trik yang justru berlawanan dengan intuisi umum. Untuk memotivasi orang adalah kita yakinkan orang itu bahwa masalah itu masalah kecil kok. Olah gitu aja pusing, udah santai aja, gitu aja nangis, biasa aja, itu bisa juga. Tentu dengan syarat kita tahu persis ya bahwa itu memang masalah itu bisa digituin. Gitu. Nah karena kadang-kadang ada orang yang merasa hidupnya berat, sebenarnya nggak berat-berat amat. Dia salah kira aja gitu loh. Gitu. Kayak Kang Coki, kayak Mas Yusuf itu. Sekian waktu yang lalu kan waktu mereka belum nikah itu kayaknya memprihatinkan banget gitu. Gitu ya. Kok ngenes banget, oh biasa aja. Gitu kan. Begitu udah nikah, oh iya ternyata nggak gitu-gitu amat ya. Gitulah kira-kira ya. Jadi tenang aja Hanan. Tenang ya. Hanan tuh udah nikah belum sih? Belum ya? Udah apa belum? Lupa aku. Pura-pura nggak tahu nih, Kang. Belum Masih ya? Iya lagi. Perasaan kayak pernah nyebar undangan gitu, belum ya? Wede. Perasaan, Kang. Undangan acara kali. Iya aja lah. Ya. Jomblo itu menyenangkan juga. Ya, oke. Tapi tidak untuk waktu yang lama itu. Ya. Sementara ini masih menyenangkan kok. Oke.
Nah ini ada nih yang ngaku nih, Syahid Farhan. Kalau nyemangatinya menghujat dulu nih, parah nih. Oke, nggak apa-apa, aman ya. Sip, teman-teman saya lanjut dulu ya. Ini apa nih, dari Rana Kalisa. Cita-citanya pengen jadi entrepreneur, ada selektor, seller, caretaker, QCA, ya bisa ya. Ada sellernya soalnya. Seller, ada QCA juga, ada selektor juga. Bisa. Bisa seneng jualan, bisa milihin barang yang berkualitas. Kalau ngasih harga lumayan inilah ya, punya perasaan lah ya. Kalau ngasih harganya kayak Dewa Eka Prayoga kan agak-agak nggak berperasaan ya. Training online ya bayar 5 juta coba. Ya Allah, Gusti paringono sabar. Online doang malah 5 juta. 500.000 gitu. Tapi memang kalau Dewa beda level ya. Oke, ini sudah jam 5 sore. Kita lanjutkan ke kelompok berpikir kreatif. Ya, saya bikin lebih cepat aja ya. Oke, tadi kan klaster yang server udah. Jadi urusan sama manusia sudah selesai ya. Sekarang mari kita masuk ke alam imajinasi. Baik. Jadi ada 6 tipe. Kita lihat yang pertama, visionary, senang melihat masa depan. Senang merencanakan, senang membayangkan. Ke depan itu sesuatu nantinya bakal gimana sih. Pokoknya kata kuncinya adalah perencanaan. Ada nggak di antara teman-teman yang masih SMA dan berpikir untuk, aku kayaknya ke perencanaan wilayah dan kota deh, misalnya ya. Itu mesti ada visionary. Visionary nggak hanya bidang itu, tergantung ya yang ingin direncanakan apa. Ini sebagai contoh. Bisa perencanaan pendidikan, bisa perencanaan karir. Saya punya tipe kekuatan visionary, saya punya tipe kekuatan selektor. Dan saya juga punya tipe kekuatan edukator juga. Jadi memang yang perencanaan karir dan pendidikan itu ya memang, ya itulah yang saya kerjakan. Dan memang nyenengin ngerjainnya. Nah yang ini enggak nih perencanaan keuangan. Saya enggak punya perencanaan keuangan sama sekali kayak gitu. Tabungan enggak diseriusin gitu ya. Asuransi malah saya enggak percaya sama asuransi gitu kan. Ya tapi saya sadar sebenarnya keuangan itu mestinya direncanakan. Kenapa itu tidak terjadi pada diri saya? Ya simply karena TRE saya lemah, treasury saya lemah. Begitu ya. Saya hidup apa ya? Saya masa adanya lah. Pas butuh mau beli rumah, pas ada gitu ya. Oke. Berikutnya perencana bisnis. Ini perencanaan juga tapi lebih luas ya, bukan cuma keuangan saja, tapi bisnis. Jadi visionary ketemu marketer. Ada perencana teknologi, visionary dan analis. Ya, kayak tadi perencanaan wilayah dan kota itu sebenarnya perencanaan teknologi. Ya, seperti itu. Jadi masih ada analisnya. Gitu, itu visionary. Berikutnya strategis. Strategis ini sama visionary mirip ya teman-teman. Jadi wajar kalau dunia karirnya masih agak beririsan. Bedanya kalau strategis ini tentang memilih jalan. Memilih jalan terbaik untuk mencapai suatu target. Apakah berdasarkan intuisi ataukah kemampuan analisis. Kalau saya pribadi lebih ngandelin intuisi. Begitu. Nah ini contohnya langsung tak tampilin semua. Banyak nih. Strategis analis bisa ke programmer. Karena bikin software itu mesti punya alur berpikir ya. Ada strategis yang ke marketing bisnis. Cara pemasaran seperti apa. Tadi di kolom pertanyaan ada yang bertanya tentang advertising. Nanti kita bahas. Pertanyaannya nyambung. Ada strategis yang sifatnya negosiasi. Jadi strategis komunikator. Dalam berkomunikasi itu dia nyusun strategi. Gimana caranya pesan sampai, gimana caranya negosiasi tercapai. Ada strategis commander, nah ini pemimpin perjalanan. Ini konteksnya bisa umum, salah satunya ya di militer. Atau misalnya orang SAR gitu ya, mereka akan menuju satu tempat yang harus dievakuasi. Yang mimpin rombongan itu mesti adalah orang komander strategis, begitu ya. Ada pemandu karir, strategis edukator motivator. Ini saya masuk juga, ada motivator juga, ada strategis juga saya.
Udah habis tuh, udah kesebut semua tipe kekuatan saya. Nanti bagian-bagian yang mana itu belas saya nggak ada sama sekali. Berikutnya ada headhunter. Ya, apa tuh headhunter? Nah, itu nanti cari tahu sendiri aja. Itu kerjaan menarik tuh. Yang zaman dulu nggak ada ya. Ini kerjaan yang relatif baru dikenal. Begitu. Strategi selektor, bisa HRD, bisa headhunter. Kerjaan saya tuh headhunter. Oh gitu ya. Oke, sip. Cok, Coki. Nampang, Cok, ada headhunter, Cok. Nggak apa-apa. Saya be yourself aja, Kang. Nah, iya betul ya. Kayak gitu. Nah, itu baru aja omongan saya be yourself aja itu nampang sebenarnya. Itu emang sudah direncanakan. Iya, betul. Oke, strategis berikutnya yang ketiga marketer. Marketer ini orang yang pandai nyari jalan supaya suatu produk dari tidak diketahui orang, jadi diketahui oleh semua orang. Jadi jalannya tuh jalan supaya sesuatu itu dipromosikan. Nah, salah satu aktivitas marketer itu ya advertising. Begitu ya. Oke. Ada marketer yang direct. Direct di sini artinya sambil face to face ya. Seller komunikator itu ketemu orang ya. Jadi kalau presentasi langsung misalnya ya, itu direct marketing. Jadi misalnya Hanan punya tim, mau menawarkan program pendampingan gitu kan. Terus Hanan diminta datang ke sebuah sekolah misalnya ya, di Semarang, di Kendal misalnya. Presentasi langsung, nah itu direct marketing. Berikutnya, nah ini online marketing. Kalau online marketing lebih mengandalkan otak kiri. Ada analis, ada explorer gitu ya. Jadi kalau marketing di Facebook, marketing di Instagram, itu online marketing. Berikutnya yang segmented. Ini jago marketing tapi di segmen-segmen tertentu saja. Gitu ya. Ada orang yang spesialis marketing kartu kredit kalangan atas gitu ya. Gitu ya. Ini kartu kredit ada limitnya? Nggak ada limit gitu ya. Nggak ada limit. Yang ada apa? Ya tagihan lah. Masa kartu kredit nggak ada tagihan, nggak masuk akal. Ya yang ada tagihan, artinya kalau ada tagihan ada hutang. Kalau kartu kredit nggak ada limit berarti artinya sebenarnya Anda bakal punya hutang nggak ada batas. Baik, berikutnya desain marketing. Ya. Nah, ini desain marketing. Bagaimana merancang marketing. Oke, masih banyak yang lain tapi ini sekedar contoh saja ya. Oke, sampai di sini dulu 3 tipe. Visionary, strategis, marketer. Sama-sama mikirnya abstrak ya. Sama-sama mikir abstrak. Mari kita lihat pertanyaan-pertanyaan terkait 3 tipe kekuatan tersebut. Begitu. Tadi dari siapa nih pertanyaannya ya? Nah ini saya kira Aimiara ya. Ada advertising, tapi sama sekali nggak bisa dagang. Berarti advertisingnya bagian apa ya? Kalau dagang di sini yang dimaksudkan adalah ketemu orang, menawarkan langsung barangnya, cerita langsung harganya, ngerasain nggak enaknya ditawar gitu ya. Ini berapa? Ini 400.000. Diskon lah, diskon 70.000 ya. 400.000 kok 70.000 itu loh, gimana ceritanya gitu kan. Itu selling, itu bukan advertising. Jadi kalau jualan, dagang langsung, itu selling. Memang bukan advertising. Dan jadi wajar kalau di sini saya kira bilang nggak bisa dagang gitu ya. Advertising di sini adalah bagaimana strategi mempromosikan sesuatu. Dan kalau di tes ini kan kita baru bicara potensi ya, baru bicara potensi. Begitu. Maka tetap butuh tambahan pengalaman, pengetahuan, keterampilan. Yang jelas potensinya sudah ada, gitu saya kira maksudnya ya. Jadi potensinya sudah ada kok. Bagus tuh kalau dikembangkan ke arah sana. Begitu. Lanjut, nah ini Izan Muzaki, korban selling Kang Dewa ya, rasa non dewe. Baik. Berikutnya, oh ya Bu Mia ya headhunter. Betul. Sip. Kang Coki mau bikin buku, ya hubungi Bu Mia.
Tapi kalau mau bikin buku nikah, usaha sendiri, urus sendiri ya. Seperti itu ya, oke. Berikutnya, wih mantap, Saladin Siregar. Jualin charter private jet ya. Nah itu segmented marketing tuh. Begitu ya. Keselak dengar kartu kredit. Maaf ya Bu Esti ya, maaf loh. Ini pengalaman pribadinya tak jadikan contoh. Tapi mending loh Bu ya, keselak ketika mendengar kartu kredit ketimbangan keselak kartu kredit. Wah, nggak enak itu. Baik. Ini ada pertanyaan dari Yasmin Larasati. Mengetahui visionary dan edukator atau yang lain gimana sih sesuai urutan potensi kekuatan itu ya? Kalau di hasil assessment talent mapping yang lengkap, lihatnya di personal branding bagian kelima. Kalau di SC30 ya lihat saja di bagian bawah kan ada tipe-tipe kekuatannya ya, ada 5-7 biasanya. Dilihat aja. Gitu. Oke, saya lanjutkan dulu dengan 3 lagi dari bagian generating idea. Karena ini waktunya sudah mendekati batas waktu. Oke, sebentar. Sip. Ini ya, tadi kita sampai di sini. Sekarang kita lanjutkan. Nah ini tipe-tipe ini mestinya ya lebih tahu dong mau ngapain ya berkarirnya. Pertama, kreator. Memang senang membuat karya. Singkatnya gitu. Jadi kalau Anda punya tipe kreator, sayang aja kalau masih bingung mau ngapain. Karena jawabannya sederhana, Anda senang bikin apa gitu. Begitu ya. Saya senang bikin karya. Ya udah itu diseriusin aja gitu. Gitu. Kalau Anda merasa tapi karya saya sekarang masih biasa banget, ya itu kan sekarang, namanya juga sekarang. Nanti kan ke depan akan berkembang. Kalau sesuatu dikembangkan sesuai dengan bakat, perkembangannya pesat banget kok, tenang aja. Begitu ya. Gitu. Sekarang nih coba kita lihat ya, Mbak Selma kan udah tampak confident gitu ya. Mungkin 3 tahun yang lalu kan masih agak unyu-unyu gitu ya. Seperti itu. Hanya dalam 3 tahun udah begitu confident ya, begitu mature kayak gitu. Seperti itu. Jadi apalagi kalau terus kreator Kang. Ada. Kenapa? Kreator merah Kang. Gitu. Nah itu kamu mau bikin apa Hillary gitu ya? Mau bikin masalah misalnya ya? Konten yang untuk menginspirasi gitu loh, healing gitu-gitu kayaknya. Oh ya oke, sip. Tapi jangan cuma menghayal loh ya. Jangan cuma menghayal, do something. Amin Kang. Thank you. Mulai aja. Kreator ini bisa jadi desainer komunikasi visual, bisa jadi desain engineering ya. Kalau saya senang misalnya kalau bisa bikin alat-alat teknologi ya udah. Maksudnya ke sana. Ada production engineer, dia kreator yang lebih banyak menghabiskan waktunya betul-betul untuk memproduksi. Jadi ketika Anda misalnya bekerja di pabrik Honda misalnya ya, pabrik Honda ini misalnya bikin mobil ya, mobil Honda. Anda melihat langsung bagaimana production line di pabrik itu pagi kerja, sore hari Anda melihat bagaimana mobil-mobil udah pada jadi gitu ya. Itu seneng banget. Nah itu production design engineer. Berikutnya ini kreator tapi ke dunia pendidikan. Event organizer pendidikan. Pendidikan di sini termasuk meliputi dunia training, dunia pelatihan ke industri, ke perusahaan gitu termasuk ya. Jadi pendidikan ini tidak terbatas pada pendidikan formal saja. Kreator arranger, jadinya memang event organizer. Ya, itu 2 karakteristik dasar dari event organizer. Tipe kekuatan kreator dan arranger. Edunya diganti sama yang lain, itu eventnya sudah lain. Gitu ya. Kalau edunya diganti seller misalnya, maka bikinnya event bazar ya, bazar jualan gitu ya. Kalau edunya diganti sama explorer gitu ya, bikinnya event organizer dari inovasi perusahaan-perusahaan kayak gitu. Ada event organizer untuk job fair gitu ya, itu juga ada. Macam-macam. Berikutnya desainer. Kalau kreator itu tentang membuat sesuatu sampai jadi, kalau desainer ini lebih tentang kekuatan dalam membangun rancangannya ya. Jadi desainnya.
Karena beberapa produk untuk dibikin jadi hasil jadi itu harus melewati fase desain dulu karena membutuhkan detail. Kreatif banyak ide tapi juga punya kemampuan analisis. Nah ini mirip ya, beberapa memang mirip sama yang kreator tadi, tapi bedanya ya di detailnya. Oke. Desainer itu jadi ada kaitannya, ada juga yang menyentuh dunia manusia, misalnya training design. Seperti itu. Gitu kira-kira. Nah, terakhir synthesizer. Synthesizer ini seperti desainer dan kreator juga adalah pribadi yang kreatif, tapi keunikan mereka adalah dia punya banyak sumber daya. Kalau bikin sesuatu tuh senangnya menggabung-gabungkan. Contoh seorang synthesizer ya Abah Rama gitu ya. Talent mapping ini kan hasil dari Abah itu bisa mensintesa berbagai macam konsep, metode, manajemen SDM, beberapa referensi terkait dunia psikologi, dipelajari, dilihat keterkaitannya, jadi talent mapping. Keren. Bisa jadi seorang product innovator, tergantung ya produknya Anda senang produk apa, terserah. Contoh misalnya, ada sebuah film, di sini siapa yang senang nonton film? Ya, oke, kita lihat nih. Saya, Kang. Oke, sip. Ini karena yang rutin kelihatan di kelas ini dari kalangan mbak-mbak itu ada Hillary, ada Hanan sama Arel ya. Tak kasih PR ya. PR-nya nonton film, enak toh? Enak kan? Asik, Kang. Asik. Mantep, Kang. Iya, Kang. Ya. Cari film judulnya Joy. J-O-Y. Joy. Yang main artis terkenal, yang sekarang lagi salah satu artis yang lagi laku banget. Dia main di banyak film. Jennifer Lawrence, ya. Yang main di Hunger Games, yang main di Divergent. Seperti itu. Gitu. Itu tentang, itu kisah nyata ya, itu kisah nyata. Tentang seorang kreator yang synthesizer. Begitu. Yang betul-betul seorang inovator. Produknya apa sih? Produk rumah tangga. Simple sepertinya. Dan seperti nggak ada tuh namanya jurusan kuliah desainer alat rumah tangga. Tapi itu bisnis yang sangat besar. Dan inovasi di home appliance ya, perlengkapan rumah tangga itu adalah inovasi yang selalu ditunggu masyarakat. Seperti itu. Zaman dulu mana ada kita kenal apa tuh yang penyedot debu itu. Gitu ya. Ya adanya ya cuma sapu aja gitu. Sekarang sudah ada vacuum cleaner bisa penyedot debu. Dulunya penyedot debu vacuum cleaner itu gede kan. Sekarang makin kecil ada yang khusus buat nyedot debu dari laptop gitu kan. Seperti itu, begitu. Itu kan inovasi. Berikutnya research development, ini di perusahaan ya. Synthesizer analis. Jadi mesti punya banyak data. Kemudian ada synthesizers journalist interpreter. Ini penulis investigatif. Penulis tipe seperti ini tergantung ya, ini tulisannya tulisan wartawan, kisah nyata, atau bernuansa fiksi. Kayak Dan Brown, ada yang tahu Dan Brown? Yang nulis apa tuh? Da Vinci Code. Da Vinci Code. Ya. Itu Da Vinci Code itu. Kalau di Jogja Da Vinci Code ya, kalau di Jogja. Kali Code. Baik, itu kan penulis investigatif ya, tipe-tipe yang mereka kalau bikin karya itu referensinya banyak. Bedanya kalau novel fiksi ya difiksikan gitu ya. Kalau penulis investigatif yang nyata ya wartawan, misalnya menelusuri adanya kejadian kriminal misalnya yang ditutup-tutupi misalnya. Itu kan butuh investigasi. Dia harus bisa menggabungkan, melihat benang merah dari berbagai macam potongan-potongan informasi. Jadi kayak detektif lah. Begitu. Oke, mari kita lihat.
Kreator masih nyambung kan sama editor? Oh, beda. Cuma sama di or-nya saja. Sama-sama di tor-nya aja ya, kreator, editor gitu, beda. Kalau editor tidak berkarya. Editor itu mengolah karya orang lain, ya, atau ya memilah ini tulisan yang salah di mana, yang benar gimana dan sebagainya. Tapi editor bisa sangat membantu para writer, para penulis, gitu ya. Oke, gitu ya. Berikutnya ini Yasmin. Ada visioning, safekeeper. Bidang apa ya berarti? Ya visioningnya ke dunia, tergantung sih, bisa ke banyak hal tadi kan. Safekeepernya ini misalnya apakah ke kehati-hatiannya terkait manusia gitu ya, ataukah terkait keuangan gitu. Jadi memang mesti dieksplorasi, kemungkinannya masih banyak. Begitu. Oke, masih ada pertanyaan tentang tipe-tipe ini? Kalau teman-teman di sini ada yang ini udah 2 hari ini tipe saya nggak sempat kebahas melulu gitu ya. Anda yang tipe kekuatannya banyaknya di berpikir otak kiri atau di bagian teknikal begitu, ya sabar ya. Besok kita tuntaskan nih pembahasan soal ragam tipe kekuatan seperti itu. Yang jelas sambil jalan grup WhatsApp buka terus kok. Mau nanya kapan aja boleh kita jawab ya. Ini juga kan sebenarnya tadi pas kelas mau mulai sempat ada yang bertanya, belum sempat saya jawab. Begitu. Cita-citanya sangat mulia, ingin fokus di keluarga, tapi ingin sambil bisa bisnis katanya. Kayak gitu kan. Nah, itu karena pertanyaannya di grup WhatsApp ya jawabannya di sana aja. Begitu. Silakan loh kalau masih ada pertanyaan, kita masih punya waktu sedikit. Tadi kita sudah bahas tipe atau cluster networking dan kita sudah bahas tipe generating idea. Pesan saya buat teman-teman yang punya tipe kekuatan generating idea, menurut saya ya, rasanya kok sayang banget kalau teman-teman bingung mau ngapain. Karena orang-orang dengan generating idea adalah orang-orang yang mestinya bisa generate, ya, namanya juga generating idea. Bisa generate pemikiran yang itu mendorong Anda untuk beraktivitas lebih produktif. Bikin karya, bikin suatu visi, sebuah cita-cita. Kalau sudah punya target, tentukan jalannya, itu kan strategis begitu. Gitu. Ini dari saya Fabiu, saya kreator, desainer, synthesizer-nya kuat. Oke, kemudian ada komunikator dan server ya. Baik, yang pertama, apakah servernya ini bisa nggak dijadikan pemandu untuk menentukan mau berkreasi dalam bentuk apa? Berkreasilah yang memberi manfaat buat orang banyak. Gitu ya, berkreasilah untuk memberi manfaat buat orang banyak. Jadi ketika karya kita itu bermanfaat bagi orang banyak, kita merasa ini karya yang bermakna. Dan kita jadi merasa lebih punya alasan yang kuat untuk betul-betul menekuninya. Saya ambil contoh. Ada yang pakai aplikasi namanya Flip tidak? F-L-I-P, Flip. Ada? Ada, saya. Nah, ya, Saya biasa. pakai saya. Ya, mak jualan online kan pasti pakai lah ya Hanan ya. Oke, kenapa sih Flip itu ada? Simple aja, karena mereka peduli melihat kita mengeluh, grundel, setiap kali harus transfer beda bank, keluar tambahan duit 6.500 sampai 7.500. Gitu kan? Servernya yang bikin Flip ini mungkin dia punya server, jadi ya udahlah gimana caranya kita bikinin sesuatu yang bikin orang itu kalau transfer beda bank itu mereka nggak perlu keluar biaya gitu. Jadilah Flip. Tentu harus ada desainernya ya, karena mendesain aplikasi itu
apa ya, nggak sekedar kayak kita ngegambar 2 gunung di tengahnya ada sungai gitu. Kalau kayak gitu mah zaman kita SD udah bisa gitu ya. Itu jadi, nah Abiyu ini silakan. Apakah servernya mau digunakan tadi untuk menemukan aku bikin karya apa sih? Di sisi lain, simpel aja, ya bertanya aja ke dalam diri, paling seru itu kalau sedang mendesain apa? Paling asik itu kalau sedang membayangkan ide-ide apa? Begitu ya. Gitu. Jadi melihat ke dalam sama melihat ke luar. Melihat ke dalam untuk kita menemukan semacam inspirasi yang asli dari dalam diri kita, yang bikin kita antusias, senang, bahagia, merasa bersemangat. Kita melihat keluar agar kita bisa juga ngasih solusi buat orang lain. Dan solusi itulah yang membuat kita jadi punya manfaat di tengah masyarakat. Kita dibutuhkan. Oke, senang bikin video misalnya ya. Nah, kalau sudah senang bikin video, topiknya tentang apa? Gitu. Nah, karena kan lama-kelamaan orang juga harus milih genre ya kalau bikin video itu, milih topik. Ada yang senang bikin film dokumenter misalnya. Seperti itu. Itu. Ada yang spesialisnya di situ. Ada yang senangnya bikin film drama. Ada yang spesialis bikin film suspense. Itu silakan. Silakan dicari aja. Gitu. Ini Kak, ada informasi penting nih dari Abah. Jadi kalau kita membahas kombinasi 3 dari 30 tipe, jumlahnya sangat banyak. Jadi daripada kita pusing melihat ke kombinasi yang sangat banyak, jadi balik lagi aja deh, bertanya ke diri kita sendiri. Gitu ya. Tadi Abiyu misalnya ada kreator. Hillary juga ada kreator, sama tanya aja pengen bikin apa gitu kan. Terus Hanan tadi cerita, Hanan ada edukator, ingin ngajarin apa, seperti itu gitu ya, dan ingin ngajarin siapa begitu. Hanan kalau suruh ngurus anak TK seneng nggak? Enggak, Kang, enggak. Oh gitu ya? Enggak. Anak Kenapa? Butuh empati kayaknya, empati mungkin ya. Gitu saya ya? nggak punya empati, saya nggak tinggi sih. Oh gitu ya? Nggak berperasaan ternyata ya? Nggak baperan, Kang. Ya. Oke. Sip. Ya, aman. Jadi nggak apa-apa lah ya, masih lama juga nggak apa-apa. Sip, oke. Nggak apa-apa, Coki katanya masih lama juga, nggak diambil hati ini kok. Kayak gitu ya, oke, sip. Padahal Coki itu banyak loh, banyak nyimpen CV dari ini ya, ikhwan-ikhwan produktif ya, wes luar biasa. Waduh, numpuk lah. Oke. Di member area, apaan ini di member area? Oh, rekaman. Tenang Kang. Kirain CV-nya ada di mana di member area. Oke, sip. Adalah kalau rekaman minta ke Mas Yusuf ya. Mas Yusuf rapi. Sudah ada semua. Itu loh, kita tuh menghargai ya ketekunannya Mas Yusuf. Kapan hari Mas Yusuf udah ngejelasin bikin akun di member area gimana gitu ya. Kadang hari gini masih ada yang nanya, Mas aku ini mesti gimana? Lah kemarin kemana gitu ya. Ada yang belum. Masih mending kalau udah bikin akun tapi nggak rutin ngecek, wajar lah kayak gitu. Gitu, tapi kalau akun aja belum buat, waduh repot. Kayak gitu ya. Mas Yusuf itu sudah punya anak loh, anaknya ya harus diurus gitu. Masa Mas Yusuf ngurusin kita terus ya? Kasihan loh. Coba lihat tuh wajahnya udah mulai kusut gitu kan. Nggak terurus itu, waduh. Oke, gitu aja sore hari ini. Semangat Kang Yusuf. Yeay. Yos. Sip. Oke, mudah-mudahan pembahasan sore hari ini bermanfaat. Pertemuan satu lagi. Masih, Mas. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa habiskan ya. Separuh lagi. Cuma memang mesti lebih cepat sih pembahasannya ya.
Oke, saya kembalikan ke Kang Coki. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, atur nuhun Kang Firman. Tepuk tangan dulu teman-teman semua untuk Kang Firman. Atur nuhun Kang Firman. Super sekali. Oke, baiklah. Ada efek-efek tambahannya. Baik, teman-teman, terima kasih sudah gabung. Seperti kata Kang Firman, kita akan ketemu lagi hari Jumat. Jadi silakan sekali lagi, mungkin ada yang belum ngisi tesnya, isi dulu ya. Dan sambil dibaca-baca, ini kesempatan berharga lah untuk mengenali bakat. Jadi juga bisa menentukan karir ke depan itu seperti apa gitu ya. Mungkin itu saja ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dari tim kita. Dan kalau ada yang mau nanya, silakan tanya ke grup WhatsApp. Ya, gitu mungkin. Hatur nuhun. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.